Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jos Grab Nurseri. Pada video kali ini yang saya bahas bukan tanaman anggur, tetapi menurut saya tanaman ini menarik juga untuk dibahas karena selain untuk mencukupi kebutuhan vitamin C dari buahnya ini, mulai dari buah dan daunnya, tanaman ini yang saya baca dari beberapa literatur mengandung banyak khasiat atau manfaat sebagai obat. Salah satunya adalah untuk menurunkan kolesterol, menyetabilkan gula darah, dan mencegah kanker serta banyak khasiat lainnya. Dan pohon ini perawatannya sangat mudah serta bisa kita buahkan di dalam pot. Ini di pot 10 liter. Pohon murbei. Di tempat saya ini namanya murbei. Nah, ini dari bawah saja berbuah. Cukup banyak buahnya juga, itu terlihat. Dari sini kelihatan. Nih. Jadi tanaman ini mudah dirawat dan mudah untuk kita buahkan. Jadi untuk kawan-kawan yang tinggal di kampung mungkin sudah familiar dengan pohon ini. Tetapi untuk di kota memang jarang sekali terlihat pohon ini. Dan pohon ini perbanyakannya cukup mudah, bisa dicangkok, bisa juga di stek. Ini hasil cangkok yang saya tanam di dalam pot 10 liter dengan media tanam tanah murni, tanpa kohe, tanpa sekam mentah, dan tanpa sekam bakar. Hanya tanah gembur, tanah setempat. Yang penting media tanam ini poros, artinya air mudah lepas, tidak tergenang di media tanam, dan lubang-lubang yang ada di bawah pot ini dapat dipastikan dapat mengalirkan air yang ada di dalam pot ini ketika kita melakukan penyiraman. Ini dengan pot 10 liter, buahnya sangat lebat, cukup banyak. Di sebelah sini juga, ini sudah kita panen terus. Nih, kita petik sampai matang sekali ini. Nih, ini sangat manis. Buah murbei. Untuk khasiat lebih lengkapnya tentang buah dan daun daripada tanaman ini bisa dicari sendiri oleh kawan-kawan. Di banyak literatur juga bisa dicari di Google tentang khasiat pohon ini. Dan pohon ini cara membuahkannya cukup dengan dilakukan pemangkasan atau pruning. Ini bisa kita lihat. Ini kita pruning di sini. Ini bekas pruningnya. Ini terlihat ya. Itu muncul tunas baru dan langsung bawa buah. Sama, itu kita pruning di situ, muncul tunas baru dan langsung bawa buah. Bisa kita lihat yang ini pun sama. Tuh. Ketika kita pangkas, lalu muncul tunas baru, kemudian membawa buah. Di sebelah sini pun sama. Terlihat. Tuh. Dan kita akan buahkan lagi untuk memperimbun atau memperbanyak buah daripada pohon ini. Tapi sebelum kita lakukan pembuahan kembali, kita akan pupuk dulu. Pupuknya ini seperti ini, kurang lebih 1 sendok makan. Ini NPK Ponska Plus. Jadi makro primer dan makro sekunder jadi dalam satu kemasan ini. Ponska Plus. Kurang lebih 1 sendok makan per pohon. Seperti ini. Lalu kita siapkan air kurang lebih 10 liter. Kita masukkan PSB 600 ml. Ini yang saya lakukan untuk membuahkan pohon ini dan membuat buahnya tidak rontok ketika diterpa hujan terus-menerus di Purwokerto ini. Jadi ini tanpa naungan, hujan kehujanan, panas kepanasan, dan buahnya tidak rontok. Ini yang saya lakukan seperti ini. Lalu kita siramkan
ke media tanamnya seperti ini. Ini ya. Ini buahnya sangat disukai oleh anak-anak kecil dan pengunjung yang datang ke kebun kami. Selain anggur, di sini memang banyak berbagai tanaman buah. Dan diantaranya ini, pohon murbei yang saya tanam dalam pot 10 liter. Nah, ini kita lakukan untuk pohon ini 2 minggu sekali. Kalau NPK-nya 1 bulan sekali, PSB-nya saya lakukan 2 minggu sekali. Nah, sudah seperti ini cabang-cabang yang tumbuh di atas buah. Lalu kita akan buahkan kembali. Kita berharap muncul tunas baru yang membawa buah kembali. Kita hanya buahkan di 4 tunas dari buah. 1, 2, 3, 4. Oke, kita pangkas. Nanti tunas-tunas yang baru tumbuh ini akan kembali membawa buah. Nah, seperti ini cara pangkasnya. Jadi kita hitung dari buah. 1, 2, 3, 4. Kita pangkas seperti ini. Untuk fungi dan insek, kita aplikasikan jika mulai terserang hama saja. Kita menggunakan Abasel untuk insektisidanya, fungisidanya Antrakol untuk menjaga kesehatan tanaman ini. Nah, hama yang sering menyerang pohon ini kutu kebul. Jadi tanaman ini mudah sekali terserang kutu kebul manakala kita lambat penanganannya. Seperti ini setelah kita lakukan pemangkasan. Jadi ini kita ingin memperimbun buahnya atau memperlebat buahnya. Dari pemangkasan ini akan muncul tunas-tunas baru yang langsung membawa bunga kembali. Ini kita pangkas juga. Kita hitung 4 dari buahnya semuanya. Supaya kembali berbuah. Jadi buahnya tak pernah habis untuk pohon ini. Ini sudah kita pangkas. Jadi ini akan berbuah di tunas-tunas yang baru tumbuh untuk tanaman murbei ini. Karena itulah kita harus melakukan pemangkasan. Nah, seperti ini. Ini hasilnya setelah kita lakukan pemangkasan. Cukup bagus ini sebagai hiasan juga. Karena ini bisa kita tanam di dalam pot kecil. Ini daunnya seringkali dimanfaatkan oleh beberapa orang yang datang ke kebun kami untuk mencari daun murbei ini. Yang konon dipercaya mengandung khasiat obat untuk daunnya ini. Tetapi memang betul yang saya baca dari beberapa literatur dan testimoni dari beberapa orang yang sudah pernah menggunakan daun ini sebagai alternatif pengobatan, memang terlihat ada khasiatnya. Tetapi saya menanam pohon ini satu sebagai estetika atau sebagai untuk hiasan. Yang kedua, memang saya senang dengan tampilan buahnya seperti ini yang bisa kita rawat dengan mudah dan kita buahkan bahkan di pot yang sangat kecil. Dan ini berbuah terus-menerus tanpa berhenti. Ada juga di tempat kami yang saya tanam di planter bag 100 liter. Kita lihat. Ini yang kita tanam di planter bag 100 liter nih. Tadinya pohonnya besar. Saya penggal pendek. Keluar cabang-cabang yang membawa banyak buah.
cukup banyak untuk buahnya. Nih, sampai atas. Jadi ini kita selalu melakukan pemangkasan supaya pohon ini tidak terlalu rindang, tetapi banyak buahnya. Dan buahnya tidak terlalu panjang tangkainya, karena kita melakukan pemangkasan pendek nih. Tuh. Sama yang di sebelah sini pun nih, sangat lebat. Ini kita lihat. Ini saya potong di 3 mata tunas nih di sini. Nih, ya. Kelihatan buahnya. Di tunas-tunas yang baru. Ini tunas yang baru muncul, ini bawa buah segini banyak nih. Itu pun sama tuh, terlihat. Jadi tanaman ini sangat mudah ditanam dan mudah berbuah, serta banyak manfaatnya. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.